Lalu apa yang mereka lakukan? Menghancurkan situs-situs kenabian. Ingin menghancurkan makam Nabi kok mereka. Tapi untungnya ada ulama-ulama dari sini, Syekh Nawawi Al-Bantani dan sebagainya, menghalangi gerakan-gerakan itu. Sehingga makam Nabi hari ini di Madinah betul-betul masih utuh. Yang lain udah hancur. Tempat Nabi dilahirkan sekarang sudah jadi toilet. Unjuk rasa, kerajaan Arab Saudi memang paling anti dengan unjuk rasa. Karena kerajaan Arab Saudi memang ingin mengamankan kekuasaan politiknya dari gerakan-gerakan rakyat. Mereka juga mengharamkan demokrasi. Karena demokrasi adalah ancaman terbesar terhadap kekuasaan politik Raja Arab Saudi. Mereka juga mengharamkan khilafah hari ini. Mereka juga mengharamkan Ikhwanul Muslimin dan sebagainya. Karena apa? Karena khilafah juga menjadi ancaman terbesar terhadap sistem politik kerajaan yang bernama Al-Mamlakah. Arab Saudi hari ini bukan khilafah. Mereka itu adalah Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah. Mereka kerajaan, sama seperti sistemnya Bani Umayyah. Sama persis. Dari bapak turun ke anak, dari anak turun ke cucu, dari cucu turun ke cicit. Ini sistem politik pemerintahan mereka. Makanya kemudian ajaran-ajaran Wahabi Salafi yang diawali dari pemikiran-pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab ini berusaha disebarkan hari ini, diindoktrinasi kepada rakyat di Indonesia ini sebenarnya konsumsinya adalah konsumsi politik yang berbeda. Jadi kalau kita mau berbicara tentang Wahabi Salafi, kita juga harus berbicara tentang genealogi ajaran-ajaran politik atas nama agama. Padahal ajaran-ajaran Ikhwanul Muslimin dengan kelompok Wahabi ini sama, secara usul fikih sama, secara ubudiyah sama persis. Bedanya adalah tujuan politiknya. Kelompok Wahabi mengglorifikasi ajaran-ajaran berbasis kerajaan, berbasis mamlakah, Ikhwanul Muslimin berbasis khilafah. Ini bedanya. Itulah mengapa ajaran-ajaran Muhammad bin Abdul Wahab di Mesir dibelokkan oleh oleh Said Qutb dan Muhammad Qutb lebih berbasis kepada khilafah, kepada tegaknya khilafah. Ini perbedaannya di antara mereka. Ajaran agamanya sama, tujuan politiknya yang berbeda. Ini saya langsung ngegas saja kalau udah bicara soal ini. Dan hari ini di Indonesia inilah virus yang disebut virus karena mereka pada dasarnya anti Pancasila dan anti NKRI. Kalau mereka bicara NKRI, mereka bisa bilang saya cinta NKRI. Ya, karena mereka memang dididik untuk mencintai negaranya. Ajaran-ajaran terdahulu mereka memang dididik untuk mencintai Arab Saudi dan memerdekakan Arab Saudi dari cengkraman Kekaisaran Ottoman pada zamannya. Lalu apa yang mereka lakukan? Menghancurkan situs-situs kenabian. Ingin menghancurkan makam Nabi kok mereka. Tapi untungnya ada ulama-ulama dari sini, Syekh Nawawi Al-Bantani dan sebagainya, menghalangi gerakan-gerakan itu. Sehingga makam Nabi hari ini di Madinah betul-betul masih utuh. Yang lain udah hancur. Tempat Nabi dilahirkan sekarang sudah jadi toilet. Terminal bis Sabko pada zaman saya naik haji dulu. Hari ini mungkin sudah menjadi perluasan dari persis di sebelahnya Jabal Qubais. Dan ini semua adalah gerakan-gerakan dari gerakan politik mereka karena apa? Karena pertimbangannya. Mereka ingin memutus mata rantai dari cengkraman Kekaisaran Ottoman pada saat itu. Orang naik haji dulu bayarnya ke Kekaisaran Ottoman. Kaisar Ottoman lalu membayar ke kapal Belanda untuk membawa jamaah haji dari Indonesia untuk pergi ke sana. Tapi kafilah-kafilah yang ingin melaksanakan haji dari negara-negara Arab sekitar pada waktu itu dicegat dan dirampok oleh kelompok-kelompok Najat ini. Silakan buka akar sejarah. Saya berani mengatakan begini karena saya baca sejarahnya. Saya berani dibantah juga. Mari kita baca sejarah secara detail. Itulah mengapa mereka kemudian mengharamkan ziarah kubur dan sebagainya. Itu karena memang persoalan-persoalan politik pada saat itu memang memerlukan begitu. Kalau tidak, kekuatan-kekuatan Kekaisaran Ottoman tidak akan hilang di Arab Saudi. Ini bukan hanya perebutan soal ajaran-ajaran agama, tapi sebenarnya ini adalah basis inti dari bagaimana cara mereka memerdekakan Saudi di bawah keluarga Ibnu Saud. Dan akhirnya apa? Keluarga Ibnu Rashidin dari kota Ha'il terusir hingga ke Yordania hari ini. Dzurriyyah-dzurriyyah kenabian, para Saudi
orang-orang yang menanamkan ajaran-ajaran berbasis Ahlus Sunnah wal Jamaah ini semua dipersekusi dan ditenggelamkan, termasuk keluarga dari Al-Maliki. Ajaran-ajaran Thariqah hari ini juga dipersekusi. Persoalannya kemudian hari ini adalah ketika Arab Saudi berubah di bawah Pangeran Muhammad bin Salman, mereka menyadari kekeliruan itu semua. Dan mereka meratifikasi hukum agama yang menjadi hukum negara. Ya bayangkan, dulu mereka menganggap yang paling benar. Tapi setelah konsumsi itu selesai, Saudi sudah merdeka, Saudi sudah berdaulat, dan Saudi sudah kaya raya, ajaran itu ditinggalkan sekarang. Dan mereka sudah mengubah semua usul-usul fikih yang dijadikan hukum negara. Termasuk perempuan boleh keluar negeri tanpa mahram. Perempuan sudah boleh berpendidikan, perempuan sudah boleh bekerja, perempuan sudah boleh nyetir mobil, jadi supir Grab juga sudah bisa hari ini. Dan orang-orang Saudi sudah tidak membuat pemisahan-pemisahan antara laki-laki dan perempuan di mall misalnya. Bahkan mereka sudah mengadakan konser musik di Riyadh, mereka sudah membuka gedung bioskop dan sebagainya. Manusia tidak bisa kalau kemudian memaksakan hidup sama seperti abad ke-8, ke-9 dan sebagainya. Karena peradaban manusia ini tidak bisa dicegah. Ini yang terjadi di Arab Saudi hari ini. Ambiguitas dan anomali itu tercipta, kebingungan dan tercipta. Akhirnya apa? Menempatkan para pengagum dan para penganjur Wahabi di Indonesia hari ini lebih Saudi dari Saudi. Orang Saudi berusaha menjadi orang Indonesia hari ini. Mereka memberikan kebebasan-kebebasan. Hijab bahkan tidak diwajibkan di Arab Saudi hari ini kecuali di Haramain, di 2 kota suci. Dan ini dialami oleh bangsa Arab Saudi. Dan orang-orang Wahabi di Indonesia hari ini ingin mengsaudikan Indonesia. Sama seperti Saudi zaman dulu. Dan mereka berusaha memecah belah dengan mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan, memurtad-murtadkan. Itu semua terjadi di antara kita. Dan semuanya sudah menjadi virus menginfiltrasi kita hari ini. Mulai dari kepolisian, TNI, semua dimasuki. Pelayanan-pelayanan publik semua dimasuki. ASN semua dimasuki, kampus-kampus dimasuki, pesantren dikooptasi, termasuk pesantren kakek saya tadi. Karena apa? Karena mereka betul-betul gagal move on dari apa yang dilakukan Saudi hari ini. Peradaban manusia ini tidak bisa dicegah. Saya katakan ketika pertemuan yang pertama di GMNU, saya katakan peradaban manusia ini tidak bisa dihambat dengan hanya halal dan haram. Serius, dia berjalan dengan logikanya sendiri. Kalau kita memaksakan kepala kita tertinggal di abad pertengahan, tapi kaki kita hidup di abad milenium, pada akhirnya kita betul-betul tidak berperadaban. Coba hari ini mereka dengan gampangnya membid'ahkan sana sini, sementara mereka hidup 100% dengan dunia bid'ah. Munafik. Ini yang mereka lakukan. Mereka hanya menyerang ajaran-ajaran NU, ajaran-ajaran Nahdliyin, orang-orang yang betul-betul menghargai perbedaan. Orang-orang yang ingin mengglorifikasi Kanjeng Nabi Muhammad dengan maulidan dan sebagainya. Sementara mereka bergelimang dengan ajaran-ajaran bid'ah sebenarnya. Mereka tidak memahami akar genealogi historik bagaimana Wahabi itu diciptakan. Semua ini tidak lepas dari berbagai hegemoni politik. Dan hari ini mereka berusaha seolah-olah bisa menghegemonisasi. Berusaha menghomogenisasi. Orang se-Indonesia mau diwahabikan semua. Ini terjadi di sini. Orang-orang NU hari ini, saya tidak menganggap NU ini sebagai seorang malaikat yang paling benar. Tidak. Semua orang berkeyakinan pasti saling paling benar. Persoalannya adalah sejauh mana kita bisa mengaku ajaran kita yang paling benar tanpa harus menyalah-nyalahkan keyakinan orang lain. Persoalan dari kelompok Salafi Wahabi ini, di satu sisi dia mengaku yang paling benar, di satu sisi yang lain dia mengharam-haramkan dan mengkafir-kafirkan orang yang berbeda dengan mereka. Ini adalah konsep Wahabi pertama ketika Arab Saudi ingin memerdekakan diri dari kekuasaan-kekuasaan politik di Arab pada zamannya. Dan ini dilakukan di negara kita yang betul-betul menurut saya ini sudah adem ayem. Tidak heran kemudian saya sering bercerita bahwa saya sering bertemu dengan kelompok-kelompok teroris yang baru ditangkap. Saya jamin 100% mereka penganut faham Salafi Wahabi. Mari kita buka-bukaan data. Saya yang ketemu dengan teroris-teroris itu, udah ratusan. Dan semua sama dengan mereka.
mengharamkan wayang juga, mengharamkan musik juga, mengharamkan maulidan juga, mengharamkan tahlilan juga, dan mengharamkan berbagai gerakan-gerakan intimasi sosial masyarakat. Mereka intinya adalah ingin menyamakan antara kita dengan mereka. Kalau yang berbeda mereka kafirkan. Selesai. Konsep mereka sesederhana itu. Apakah paham seperti ini yang akan kita jalankan? Itulah mengapa saya mengatakan virus hari ini di negara kita ini hanya ada dua itu. Faham Wahabi Salafi dan faham pengusung khilafah. Ini dua virusnya. Enggak ada lagi. Kalau soal cebong kampret, buzzer RP dan kadrun, ini persoalan-persoalan konsumsi politik hari ini. Nanti akan selesai dengan sendirinya ketika mereka disadarkan oleh peradaban manusia. Tapi kalau soal ideologi seperti yang hari ini berkembang, salafisme, wahabisme, dan khilafahisme, ini memang selalu bergulir berabad-abad. Proses-proses hakimiyah, takfir dan sebagainya, ini sudah berlangsung sejak pasca wafatnya Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Jadi yang harus kita pahami adalah bahwa ya pengkafir-kafiran ini sudah terjadi ketika agama sudah menjadi satu dengan bumbu-bumbu politik. Sayyidina Utsman ibnu Affan itu dulu dibunuh sebelum dikafirkan. Silakan baca Tarikhul Khulafa, Tarikh At-Tabari, silakan baca. Abdurrahman bin Muljam membunuh Sayyidina Ali, sebelumnya juga mengkafir-kafirkan. Yang dikafirkan ini dua orang yang menjadi ring satunya Kanjeng Nabi. Coba bayangin. Dua orang yang memang dibangga-banggakan oleh Nabi. Kalau kalian ingin mencium bau surga, ciumlah baunya Utsman. Ini Nabi. Kalau kalian ingin mengenal ilmu, pintunya ilmu itu loh, Ali. Ini Nabi Muhammad. Tapi dibunuh dengan gampangnya oleh mereka. Setelah sebelumnya dikafirkan dulu. Proses pengkafiran lebih dulu, ini adalah proses awal sebelum mereka ingin membinasakan manusia yang lain. Bukan hanya yang berbeda agama, tapi juga yang seagama. Zaman itu, zaman pembunuhan Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali, belum ada cabang-cabang Islam, belum ada firqah-firqah, belum ada aliran-aliran dan mazhab, masih menjadi satu entitas, masih menjadi single entity waktu itu. Tapi proses takfir ini sudah terjadi. Jadi kalau hari ini ada kelompok yang bernama Salafi Wahabi berusaha mengkafir-kafirkan, ini adalah genealogi dan gestur dari kelompok-kelompok yang betul-betul pada akhirnya menjadi enklav sendiri di Madinah yang bernama kelompok Khawarij. Saya tidak ragu mengatakan ini. Karena kelompok Khawarij inilah yang akhirnya gemar mengkafir-kafirkan, termasuk mengkafirkan Sayyidina Ali di Kufah di Irak. Abdurrahman bin Muljam, hafiz Quran 30 juz, berteriak takbir sebelum memenggal Sayyidina Ali di Kufah di Irak. Dan ini menjadi perilaku umat, menjadi perilaku sebagian umat hari ini. Yang berusaha meracuni kita supaya kita membenci orang yang tidak seagama maupun membenci orang seagama yang berbeda tafsir dengan mereka. Ini adalah perilaku yang sudah terjadi sejak mereka ingin memerdekakan Arab Saudi. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mengatakan ini supaya kita paham gitu loh. Bahwa Wahabi, Salafi Wahabi, ini Salafi ini kan mereka pinter, sebenarnya mereka ini kelompok Wahabi. Mereka menggunakan kata Salafi karena Nahdien kita ini sudah akrab dengan kata-kata Salaf. Pesantren saya dulu namanya Pondok Pesantren Salaf. Mereka memanfaatkan friendly, familiar kita dengan kata Salaf ini lalu mereka mengubahnya menjadi kelompok Salafi. Sebenarnya Wahabi. Ijtihad yang dipakai oleh mereka ya ijtihadnya kelompok Wahabi. Abdullah bin Bas, Al-Utsaimin dan sebagainya. Sama Albani. Semuanya produk-produk dari Arab Saudi. Dan hari ini Arab Saudi sudah menyesali ajaran-ajaran itu. Kita baca di media hari ini. Semua aturan-aturan di Saudi yang dulu dianggap ajaran yang paling benar, yang menurut salafus soleh, ini mengakar kepada salafus soleh, sekarang dirubah semua kok. Dan ini sama seperti ideologi-ideologi lain. Komunisme dulu itu menjadi agama di Uni Soviet. Setelah glasnost dan perestroika, orang Soviet akhirnya meninggalkan ideologi komunisme. Akhirnya apa? Yang jauh lebih komunis dari komunis hari ini adalah Cina dan Korea Utara. Korea Utaranya Saudi dalam hal Wahabisme hari ini Indonesia.
Itu loh, ideologi itu memang seperti itu. Ketika kepalanya sudah tumbang, ekornya itu melibas kemana-mana. Dan mereka ekor ini merasa lebih kepala daripada kepalanya yang dulu. Dan hari ini betul-betul menggejala itu. Saya tidak segan-segan mengatakan ini, karena apa? Karena Saudi sudah berubah. Muhammad bin Salman sudah menyadari kekeliruannya. Ini minyak saya habis 1 abad lagi. Akhirnya dia mencanangkan 2030 kita harus berbenah, kalau minyak saya habis kita harus mengandalkan pariwisata. Karena tidak punya sumber daya alam lainnya selain minyak. Akhirnya apa? Atas nama peradaban dia mengubah semuanya. Ini loh peradaban manusia. Faham yang lain yang ada di kita hari ini adalah faham khilafahisme. Khilafah dikatakan sebagai buatan Allah dan juga warisan Nabi Muhammad. Begini loh. Saya selalu mengatakan begini, jangan kerdilkan Allah dan Nabi Muhammad dengan sistem politik. Sistem politik yang dipakai oleh Nabi pada zaman beliau memimpin di Madinah, ini adalah sistem politik kenabian, nubuah, beda bos. Kalau Nabi Muhammad melakukan kesalahan sedikit, Allah langsung menegur dengan ayat. Setelah itu apa? Kembali kepada manusia biasa, yang disebut dalam ilmu sejarah itu after the prophet era. Pasca kenabian ini kembali tampuk kekuasaan politik Madinah ini kembali kepada manusia biasa dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Pada masa setelah Nabi wafat, yang namanya sistem politik khilafah ini ada 3 macam. Pada zaman Khulafaur Rasyidin namanya sistem asyura, kesepakatan bersama. Mengapa ini terjadi? Pasca Nabi wafat, waktu jenazahnya belum dimakamkan, Sa'ad bin Ubadah dan Sayyidina Umar sudah berantem. Hanya ingin memperebutkan sayalah penggantinya Nabi. Kata Sayyidina Umar, oh gak bisa, harus saya. Karena saya adalah satu suku dengan Nabi dari Quraisy. Sa'ad bin Ubadah bilang gak bisa, saya orang pribuminya Madinah. Hingga akhirnya kaum Muhajirin dan kaum Ansor pecah. Nah lalu kemudian diambil satu kesimpulan, okelah para sahabat berkumpul kemudian membuat kata sepakat. Kalau begitu kita ambil jalan tengah, Sayyidina Abu Bakar saja yang kita jadikan pemimpin. Jadilah Sayyidina Abu Bakar dengan kesepakatan bersama sehingga sistem politik pada zaman itu disebut dengan sistem syuro, kesepakatan bersama. Ini adalah sistem politik pertama yang dilakukan oleh 4 khalifah awal. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Setelah itu apa? Muawiyah bin Abu Sufyan di Bani Umayyah menjadi penguasa. Resistensinya besar. Karena apa? Dia menggunakan sistem yang lain bernama sistem al-mamlakah. Sistem kerajaan. Dari Muawiyah turun ke Yazid bin Muawiyah. Yazid turun ke Walid bin Yazid bin Muawiyah. Demikian dan seterusnya. Dari bapak ke anak, anak ke cucu dan seterusnya. Ini sistem kerajaan sama seperti yang dilakukan oleh Saudi hari ini. Lalu kemudian yang ketiga apa? Ketika kekuasaan Bani Umayyah runtuh setelah perang Zab di pinggiran sungai Zab di Irak, runtuh oleh As-Soffah, berkuasalah dari dinasti Bani Hashim yang kita sebut sebagai Bani Abbasiyah. Dia menggunakan sistem yang lain yang dirumuskan oleh Abdullah ibnu Abbas bernama Ahlul Halli wal Aqdi. Ada 3 sistem kemudian. Sistem syuro yang pertama, sistem al-mamlakah pada zaman Bani Umayyah, dan sistem Ahlul Halli wal Aqdi pada zaman Bani Abbasiyah. Persoalannya, kalau memang khilafah ini adalah ciptaan Allah, mungkin nggak ciptaan Allah bisa berubah-berubah sesuai dengan kebutuhannya? Ini tesis pertama. Makanya saya mengatakan sistem politik tidak mungkin dibuat oleh Tuhan. Tuhan sudah menciptakan alam semesta dan sudah menguasai alam semesta. Tuhan nggak perlu negara, berkeimanan nggak perlu paspor dan visa, nggak perlu perbatasan-perbatasan sungai, gunung dan sebagainya. Dimanapun orang boleh memeluk agama Islam. Mau di pojokan Malvinas di Argentina sana, boleh. Mau berkewarganegaraan apapun. Allah nggak peduli negara, manusia yang peduli dengan petak-petak kekuasaan. Siapa yang mengatakan ini? Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah. Jelas. Konsep kenegaraan dalam Islam itu menurut Ibnu Khaldun adalah kesepakatan bersama antara rakyat dan pemimpin yang disebut dengan
sistem al-asobiyah, kesepakatan sosial dan politik, social and politics cohesion. Kalau di dalam pemikiran John Maynard disebut sebagai the circle of state. Dia mengutip dari pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah. 3 sistem ini, apakah ini buatan Tuhan? Tidak, saya selalu menolak itu. Ini hanyalah narasi-narasi dan jargon-jargon kelompok yang ingin berkuasa atas nama agama. Ini adalah bentuk dari kampanye-kampanye politisasi agama. Seolah-olah yang saya bawakan ini adalah sistem politik dari Tuhan, lalu dia bisa menghipnotis manusia, oke, kamu jadi penguasa. Dan ini hari ini dijalankan di sini di Indonesia. Sistem syuro, apakah yang pertama di dunia? Tidak. Berabad-abad sebelumnya orang Romawi sudah menggunakan sistem ini. Namanya Respublika Romana. Sudah ada. Mosok Tuhan nyontek orang Romawi terus diberikan kepada Islam, ini loh buatan saya. Gak bisa. Mari kita belajar tentang sistem politik. Mari kita bicara tentang sejarah-sejarah genealogi pemikiran politik manusia. Di dalam sejarah politik manusia, sistem Respublika Romana ini yang kemudian di Islam dikenal dengan sistem syuro ini disebut dalam ilmu politik sebagai the early republic political system. Awal dari terciptanya sistem republik yang diciptakan oleh Plato dalam kekuasaan bangsa Romawi. Lalu kemudian al-mamlakah ini, apakah ini muncul dengan sendirinya di dalam Islam? Tidak. Bangsa lain sudah menciptakan sistem ini 7 abad sebelumnya. Namanya monarki absoluto. Monarki absolut, kerajaan yang betul-betul absolut. Ini dilakukan oleh banyak bangsa di seluruh dunia sebelumnya. Jauh sebelum Islam, jauh sebelum Kristen. Ini sudah ada sistem ini. Sebelum Nabi Isa lahir, sebelum Nabi Muhammad lahir sudah ada. Jangan katakan, ini kan sistem dari Allah, ini dari Allah yang berbasis Islam. Kamu pikir mereka ini sudah mengenal agama? Tidak, sistem ini sudah diciptakan oleh orang-orang non-Kristen, orang-orang non-Islam. Jauh sebelum Kristen dan Islam itu lahir. Lalu apakah ahlul halli wal aqdi ini orisinil pemikiran orang Islam? Tidak juga. Ini sudah dilakukan oleh bangsa Romawi ketika Romawi menguasai kekaisaran Bizantium. Kekaisaran Romawi yang utuh di seluruh dunia runtuh, kemudian mereka pecah menjadi 2 bagian. Western Europe dan kekaisaran Bizantium, Byzantine Empire. Kalau di buku sejarah seperti itu. Western Europe menjadi kerajaan, lalu kemudian Byzantine Empire menjadi sistem yang sama persis dengan ahlul halli wal aqdi ini. Namanya adalah Concilium Plebis. Ini jauh berabad-abad sebelum Bani Abbasiyah menemukan sistem ahlul halli wal aqdi. Jangan katakan ini buatan Tuhan. Jangan kerdilkan Tuhan dengan sistem politik. Dan juga jangan klaim seolah-olah ini murni dan orisinil buatan orang Islam. Jangan, malu kita. Orang-orang Arab pada masa itu menganggap sistem ini yang paling layak dengan peradaban manusia pada saat itu. Dalam berpolitik manusia ini kan juga mengukur dengan kebutuhan peradabannya. Demokrasi hari ini mungkin dianggap paling pas. 2-3 abad ke depan demokrasi mungkin sudah dianggap ketinggalan zaman. Terus kalau khilafah diterapkan hari ini, apakah layak? Menurut saya sudah tidak. Ini kan persoalan sejarah. Jangan kemudian seperti yang saya bilang tadi, kepala kita masih ketinggalan di abad-abad awal, tapi kaki kita sudah berada di abad milenium. Akhirnya apa? Kita kebingungan sendiri. Tolong viralkan ini. Asal supaya masyarakat kita melek, jangan terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran politik-politik atas nama agama ini. Baru di sini saya bicara seperti ini. Jadi kita jangan terlalu betul-betul menjadi orang yang terkungkung oleh pemikiran-pemikiran yang terbatas. Kita harus banyak baca supaya kita betul-betul tidak dikendalikan oleh manusia lain. Tidak dikendalikan oleh kelompok lain. Sejarah-sejarah itu penting, bagaimana Salafi Wahabi itu terbentuk. Bagaimana paham-paham khilafahisme ini terbentuk. Semua ini kan karena keputusasaan orang-orang Arab untuk melawan dari penjajahan orang-orang Arab sendiri.
Kekaisaran Ottoman ini apakah ini bentuk kejayaan Islam? Yang didengung-dengungkan adalah penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Oke, let's say itu adalah satu kebanggaan. Tapi ini kan bukan untuk menjayakan Islam juga. Ini adalah ekspansi kekuasaan Kekaisaran Ottoman. Kalau kita mau berbicara tentang kekuasaan politik Kekaisaran Ottoman di Arab, ini adalah penjajahan orang Arab kepada orang Arab. Penjajahan orang Islam kepada orang Islam. Udah gitu aja. Saya selalu menolak yang mengatakan bahwa perang salib ini adalah perangnya orang Kristen dan orang Islam. Bukan, ini perangnya orang Eropa dan orang Arab. Orang Eropa ingin menguasai Yerusalem dengan pasukan Templar, pasukan Charlemagne, pasukan salib ingin menguasai Baitul Maqdis. Dalam perjalanannya dari Eropa, mereka itu harus melewati bangsa-bangsa Arab yang akhirnya terjadi perang, saling bunuh, yang kebetulan orang Arabnya beragama Islam dan orang Eropanya beragama Kristen. Simbolnya adalah lambang-lambang salib dan orang Islam juga menggunakan simbol-simbol keislaman. Sehingga apa? Perang ini identik dengan perang agama. Padahal ini adalah perangnya orang Eropa dan perangnya orang Arab. Sama seperti hari ini antara Israel dan Palestina. Kita selalu mengidentikan dengan perang agama. Padahal ini adalah perang dua bangsa saja. Di Palestina memangnya semuanya Islam? Enggak, ada orang Kristen juga, ada orang Yahudi juga. Apakah di Israel itu isinya orang Yahudi juga? Enggak juga. Di sana ada orang Islam juga, ada orang Arab juga. Mau apa? Kita kadang-kadang itu lalai untuk melihat sejarah. Kita lalai membaca sejarah untuk melihat hari ini. Sehingga apa? Kita betul-betul kalah di masa depan. Kita harus melihat sejarah di masa lalu itu untuk bisa menguasai peradaban manusia hari ini. Sehingga kemudian ya Pak. Sehingga kemudian apa? Di masa depan kita bisa mendrive trajektori pemikiran-pemikiran kita. Supaya kita, kata Yuval Noah Harari dalam bukunya Manusia Masa Depan, Homo Deus, dikatakan supaya kelak manusia ini betul-betul tidak menjadi manusia-manusia robot yang dikendalikan oleh orang lain. Nanti ini Pak, ada dua layer manusia. Yang satu adalah layer orang-orang pintar yang menguasai algoritma digital. Yang kedua adalah manusia-manusia bodoh yang tidak mampu bersaing dalam hal keilmuan. Sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya orang-orang yang berada di layer kedua ini, di lapis kedua, betul-betul dijadikan mainan saja. Hanya dijadikan alat bentur. Hanya dijadikan alat perang. Dan itu jangan sampai, naudzubillahi min dzalik, jangan sampai itu orang-orang Islam. Jangan sampai setidaknya orang-orang yang beragama. Dan hari ini kita betul-betul agama dijadikan mainan. Kalau kita mau berbicara gerakan-gerakan ekstrim dan teror hari ini, bukan hanya orang Islam. Orang Hindu di India juga diobok-obok, terorisnya ya orang Hindu. Di Myanmar itu terorisnya orang Buddha. Di Jerman orang Protestan. Di Irlandia Katolik. Di Amerika Selatan Katolik terorisnya. Di Amerika orang-orang evangelis, white supremacy, Ku Klux Klan, Baader-Meinhof. Ini kan sebenarnya adalah, jangan katakan bahwa kenapa sih kok yang ditangkap di Indonesia ini hanya orang Islam. Bukan, mereka ditangkap bukan karena beragama Islam. Mereka ditangkap karena terlibat dalam gerakan jaringan terorisme. Bukan karena Islamnya. Dan teroris itu tidak ada agamanya. Karena tidak ada agama yang mengajarkan terorisme. Ini harus dipahami. Kalau ada teroris yang mengaku Islam, itu adalah upaya untuk menunggangi agama Islam seolah-olah semua kejahatannya supaya bisa dilegalisir, bisa diresmikan, bisa diperkuat dan dibenarkan oleh ayat-ayat menurut tafsir mereka. Ini yang terjadi. Ini adalah fakta-fakta yang kita lihat hari ini. Dua virus ini yang harus kita gelorakan. Kita berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa mereka ini hanyalah orang-orang yang ingin memecah belah kita. Kalau ingin menguasai Indonesia, tumbangkan NU dan Muhammadiyah. Selesai. Tumbangkan Pancasila. Selesai. Mereka akan menguasai kita dan hingga akhirnya apa? Kita betul-betul terlibat konflik sama seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita di Somalia, di Nigeria, di Libya, di Sudan, Republik Afrika Tengah, di Suriah, di Pakistan, di Jammu, Kashmir, Thailand Selatan, Filipina, dan banyak sekali negara-negara lain. Ini yang harus kita pahami hari ini.
Semua gerakan-gerakan politik berbasis kekerasan pasti menunggangi agama. Karena apa? Dengan agama manusia gampang sekali dibodohi. Gampang sekali dihipnotis. Karena agama itu punya 3 konsep. Ini yang harus saya jelaskan. Semua agama punya konsep kemartiran. Orang yang mati berjuang untuk agamanya langsung masuk surga. Ini bukan hanya Islam yang punya. Kristen juga punya, Hindu juga punya, Buddha juga punya, Konghucu juga punya. Konsep kemartiran ini yang menarik dari kelompok-kelompok politik berbasis kekerasan ini. Yang kedua adalah dogma. Percaya nggak percaya, harus percaya. Semua agama punya ini. Yang ketiga adalah messianic belief. Kepercayaan nanti di akhir zaman hanya agama saya yang berkuasa. Islam punya keyakinan ini lewat Imam Mahdi. Kristen juga punya keyakinan ini seperti Mesias dan sebagainya. Hindu juga punya, Buddha juga punya. Coba bayangin. Semua agama punya konsep-konsep dasar ini. Sehingga apa? Semua kekerasan berbasis agama, semua kekerasan-kekerasan dan tujuan-tujuan politik rata-rata menunggangi agama. Karena punya 3 konsep ini. Lalu yang terakhir adalah apa sih dengan beragama itu? Kalau ingin memajukan agama yang kita peluk, agamanya apapun, mau Kristen kayak mau Islam kayak, majukan dengan ilmu pengetahuan. Semua agama maju, mengalami peradaban yang luar biasa, mengalami masa damai, menghargai kemanusiaan ketika mereka memajukan ilmu pengetahuan. Islam punya pengalaman paling asik dengan ilmu pengetahuan. Kita melahirkan Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Imam Ghazali, Ibnu Rushd. Ini semua adalah tokoh-tokoh dalam Islam. Kita punya Jalaluddin Rumi. Ini yang kita punya dalam sejarah-sejarah kita. Keilmuan kita di dalam Islam menjadi luar biasa. Pencipta angka 0 dalam matematika itu Al-Khawarizmi, orang Islam. Ibnu Sina pencipta anatomi tubuh dalam ilmu kedokteran tanpa harus membelek tubuhnya. Lensa kamera yang hari ini kita pakai sehari-hari ini diciptakan dalam Al-Hayah. Ini yang harus kita pahami. Lalu keilmuan-keilmuan ini dikolaborasikan oleh orang-orang Kristen di Eropa, rembukan bersama sehingga akhirnya tercipta satu peradaban keilmuan yang luar biasa. Karena apa? Orang Kristen Eropa dan orang Islam tidak mau berperang. Mereka sepakat untuk memajukan ilmu pengetahuan. Pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah banyak diusung ke Eropa. Oleh ilmuwan-ilmuwan Eropa lalu dirumuskan menjadi pemikiran-pemikiran demokrasi hari ini. Pemikiran-pemikiran, berbagai pemikiran tentang ekonomi, penarikan pajak dan sebagainya. Ini dari pemikiran Ibnu Khaldun. Pemikiran-pemikiran dalam filsafat juga terjadi. Bagaimana pemikiran-pemikiran Ibnu Rushd diusung oleh yang namanya Thomas Aquinas dalam Summa Theologica. Pemikiran-pemikiran teori deontologi. Pemikiran-pemikiran Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari dalam Al-Mujalasa wa Jawahirul Ilmi diusung dalam konsep Verfassung Patriotismus oleh Jürgen Habermas. Ini adalah kolaborasi ilmu pengetahuan yang luar biasa apapun agamanya. Lalu ilmu pengetahuan ini kemudian bisa berjalan linear dengan peradaban manusia. Coba bandingkan dengan ketika agama berkenalan dengan ambisi-ambisi politik kekuasaan. Kita terlibat perang bukan hanya dengan yang berbeda agama. Kita terlibat perang juga dalam satu keimanan. Perang Jamal, perang Siffin, perang Hurrah, perang Zab. Ini perang sesama Islam, bos. Ini yang terjadi kalau kita berkenalan dengan punya anggapan bahwa kalau ingin memajukan agama harus juga memajukan kekuasaan-kekuasaan politik. Ya ini akhirnya kita hanya melahirkan Said Qutb, Muhammad Qutb, Abu Bakar al-Baghdadi, Osama bin Laden, Ayman al-Zawahiri, Abu Bakar Ba'asyir. Ini loh yang kita lahirkan. Pemikir-pemikir orang yang menganjurkan untuk melakukan kekerasan kepada orang lain dan anjurannya bagaimana caranya untuk membinasakan orang lain. Dan kemudian mengkafir-kafirkan sesama Islam, memurtad-murtadkan, menerakakan orang yang seagama. Ini yang terjadi hari ini ketika Islam bersentuhan dengan dan agama lainnya juga. Jangan anggap perpecahan di dalam satu agama ini hanya dilakukan oleh orang Islam. Orang Kristen juga melakukan hal yang sama kok. Mereka terlibat dalam perang 30 tahun dan membunuh 8 juta orang Kristen Eropa. Sehingga akhirnya terpecah menjadi Katolik dan Protestan.
Ini ketika apa? Ketika agama berkenalan dengan ambisi-ambisi politik. Makanya dengan politik, kalau ingin memajukan agama, jangan lewat politik. Intinya akhirnya adalah apa? Peperangan sesama dengan orang yang seiman. Apalagi dengan orang yang berbeda iman. Udah pasti perang terus. Udah percaya saya deh. Sekarang kita ambil analogi sederhana saja. Indonesia taruhlah misalnya orang-orang pengusung khilafah ini bisa berkuasa. Bisa menjaminkah di antara mereka saling berperang? Saling berperang bos, saling bunuh pasti. Yang satu, wah nggak bisa. Karena mereka apa? Mereka tidak melewati pemilihan. Mereka dipilih oleh orang-orang yang ditunjuk. Sistem ahlul halli wal aqdi ini dibantai habis oleh Ibnu Taimiyah sendiri. Dikritik habis. Karena memang berawal dari pemikiran-pemikiran orang Romawi. Lewat konsilium plebis. Dan akhirnya apa? Konsilium plebis ini rapuh. Sehingga apa? Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel. Lalu apa yang terjadi? Bani Abbasiyah juga runtuh, rapuh setelah diserbu oleh bangsa Mongol. Ini yang terjadi kalau kemudian keimanan-keimanan itu nempel dengan politik. Islam kurang apa? Bani Umayyah menguasai semenanjung Iberia sampai ke pinggiran kota Toulouse di Prancis. Mencengkram kekuasaan politik di Andalusia, Bani Umayyah. Selama hampir kurang lebih 700 tahun. Setelah mereka terusir dari Granada, apa yang terjadi? Keimanan juga tumbang bos, tidak menyisakan orang Islam di Eropa. Kalau di Eropa hari ini ada orang Islam, itu imigran atau orang yang jadi mu'alaf. Secara genetik tidak ada satu keturunan pun. Yang ada tinggal nama-nama aja, Gabriel Omar Batistuta, nama Omar saja. Karena kakek buyutnya mantan keturunan orang Arab. Ini loh yang terjadi hari ini. Masjid-masjid kemudian berubah menjadi gereja, istana raja kemudian menjadi museum. Ini yang disisakan. Apa Indonesia hari ini? Indonesia tidak melewati proses islamisasi melalui peperangan. Mereka melewati akulturasi budaya, lewat gerakan-gerakan tasawuf para habaib, para kiai, para ulama mengislamkan kita. Lalu apa yang terjadi di sini? Islamnya awet bos. Awet sekali sampai hari ini. Tapi kemudian apa? Datang gelombang kedua dari orang yang berusaha mengubah ketentraman dan kedamaian itu. Yang bernama Salafi Wahabi. Yang baru dibentuk pada abad ke-18. Dan hari ini menjajakan diri ke kita. Seolah-olah inilah paling benar. Inilah klaim kebenaran. Lalu mereka memurtad-murtadkan dan mengkafir-kafirkan orang lain. Mau jadi apa bangsa kita kalau dikuasai mereka? Ini yang harus kita gugah hari ini kepada seluruh bangsa Indonesia, bahwa kita sudah nyaman dengan pemikiran-pemikiran dan tafsir-tafsir kita hari ini. Kalau ingin menyamakan seluruh manusia di Indonesia ini nggak bakal bisa. Karena Allah sudah sengaja membuat manusia ini berbeda-beda. Hadis mengatakan 73 firqah dalam Islam itu nanti akan terbentuk. 72 diantaranya adalah orang-orang yang akan masuk neraka. Hanya satu yang akan menjadi penghuni surga. Ini kata hadis. Hanya satu itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi persoalannya adalah semuanya mengaku itu. Bahkan orang Salafi Wahabi adalah orang yang mengaku bagian dari satu itu. Yang lain 72 itu. Coba. Ini kan enak banget melakukan klaim kebenaran itu. Kalau mereka mau dakwah, berdakwahlah tentang Islam, tentang kesejukan Islam, bukan justru mengkafir-kafirkan. Kalau mereka hanya menggugat saudara-saudaranya sendiri, itu namanya bukan berdakwah, mereka berarti ingin memecah belah. Gitu loh. Saya sering dikatakan hari ini, saya dianggap memecah belah bang. Gini, memecah belah itu mereka. Karena mereka apa? Sibuk mengkafirkan saudara Islamnya sendiri. Itu yang namanya memecah belah. Kalau mau berdakwah, perkenalkan Islam kepada pemeluk agama lain. Perkenalkan kepada orang-orang yang masih belum punya pemikiran tauhid dan berkeimanan Islam, sehingga apa? Mereka betul-betul mengenal Islam dalam kemanusiaan dan kedamaian. Bukan justru sibuk mengkafir-kafirkan. Mengislamkan satu orang itu berat sekali. Ini yang orang Islam yang sudah Islam sejak lahir mau dikafir-kafirkan. Kan kebalik namanya. Jadi begitu ya kira-kira. Karena saya mohon maaf, saya ada acara lain setelah ini. Saya harus memberi materi di salah satu kampus. Jadi mohon maaf apabila saya tidak bisa sedikit panjang lebar tentang ini.
Pada intinya adalah kita harus tetap berpegang teguh kepada tafsir-tafsir dan keimanan Islam, terutama tafsir-tafsir yang menganjurkan kehidupan al-insaniyah qabla tadayyun, kata Habib Ali Al-Jufri. Kita harus mengenal kemanusiaan dulu sebelum mengenal keimanannya. Karena kalau mengenal keimanan dulu akhirnya kita betul-betul menjadi orang-orang yang mengkafirkan orang lain. Kita harus bisa memahami bahwa manusia antara satu yang lain ini tidak mustahil akan berbeda. Karena ini adalah sunnatullah. Ini betul-betul kehendak Allah bahwa kita berbeda-beda baik dalam tafsir maupun dalam hal-hal yang bersifat dohir maupun dalam pemikiran dan sebagainya. Tapi Allah meminta kita untuk lita'arofu. Kita harus saling berinteraksi, saling mengenal dalam segala perbedaan itu. Itu yang penting. Kita harus tetap memegang tauhid dan keimanan Islam. Dan intinya adalah jangan terlalu gampang mengkafir-kafirkan orang lain karena kita juga tidak tahu. Karena apa? Karena kata Kanjeng Nabi Muhammad, biarlah Allah yang menentukan apakah kita akan masuk ke sorga atau masuk ke neraka. Jangan kemudian kita menjadi penghakim seolah-olah saya pasti masuk sorga karena kalian berbeda pasti masuk neraka. Ini adalah pemikiran-pemikiran orang Khawarij yang hari ini betul-betul disuarakan kepada umat Islam di seluruh dunia dan wabil khusus kepada orang Islam di Indonesia. Marilah kita tetap mengikuti sanad-sanad keilmuan kita dari para ulama, dari pemikir-pemikir Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena kita meyakini bahwa ajaran-ajaran beliau ini justru bersanad langsung kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini bisa menjadi maslahat terutama bagi saya yang fakir ilmu dan bisa menjadi maslahat kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, Cak Islah Baharawi, terima kasih. Paparan panjang lebar sudah kita dengarkan tentang situasi politik, baik politik internasional maupun di negara kita dan dinamikanya, wabil khusus bagi kita umat Islam. Nah, sekarang ini kita diberi kesempatan untuk memberikan pertanyaan atau diskusi lah, ya, kita diskusi. Saya persilahkan kepada audiens untuk 2 pertanyaan dan kemudian saya lihat juga sudah hadir alhamdulillah tengah-tengah kita ada Kiai Haji Nur Rahman selaku penasihat GMNU. Selamat datang Kiai. Mohon untuk ke depan Kiai. Monggo. Baik, dari peserta kami persilahkan jika ada pertanyaan, mungkin dari sebelah kanan 1, dari sebelah kiri 1. Ya, kami persilahkan. Bentar, saya mau nyapa Kiai Nur Rahman, mohon maaf ini sul adab ini ada di depan ini. Mohon izin Kiai. Silakan. Ada pertanyaan? Baik, ya, ada mic untuk di penanya. Mohon perkenalkan diri, nama dan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Sibro Malisi dari Karetengsin, Jakarta Pusat, Tanah Abang. Yang saya ingin bertanya gitu, sekaligus meminta ilmu ininya apa ya, jalan keluarnya gitu. Sebab terdapat menurut saya problem kecil ini bisa menjadi besar di daerah khususnya di daerah gang lingkungan saya gitu. Beberapa sebelum datangnya panas-panasnya politik ini, itu kan ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya maupun Hubul Waton itu
dalam musola masjid itu dianggap ya seperti biasalah, seperti nasionalis ini. Kemudian setelah adanya pasca itu, orang-orang ini agak sedikit terdoktrin bahwasanya menyanyikan lagu Indonesia Raya ini dalam Islam ini, kalau di dalam rumah ibadah ini khususnya masjid itu nggak boleh katanya gitu. Sebab ini katanya bukan tempatnya gitu. Yang saya takutkan adalah ketika narasi-narasi ini makin tersebar dari musola yang ini, kemudian ke musola yang satu, ke musola yang selanjutnya. Tetapi alhamdulillahnya itu ada terdapat yayasan gitu, yayasan namanya Berbaur kalau nggak salah. Itu bagian dari yang punya itu dari orang Pekalongan, orang Nahdlatul Ulama itu sendiri ya. Jadi saya meminta ilmu jalan keluarnya itu sehingga narasi-narasi ini tidak menjadi lama-lama orang nggak nyanyiin Indonesia Raya gitu di mana-mana, jadinya takutnya berawal dari musola, masjid, lama-lama ke sekolah-sekolah lah, ke aula-aula, nanti dianggap nggak boleh nih di aula nih, nggak tepat waktunya buat nyanyiin Indonesia Raya. Terima kasih. Baik, saya kira sudah jelas ya. Satu lagi Cak ya? Satu lagi. Dari sebelah kiri ada atau ke kanan lagi? Oke, kanan lagi nggak apa-apa. Assalamualaikum, Cak Isla Bahrawi. Selamat sore Gus. Jadi saya ingin tanya tuh, saya Omar dari Jakarta. Saya ingin tanya, mengapa kalau kelompok-kelompok yang ideologinya ekstremis itu cenderung rasis dan diskriminatif terhadap contohnya wanita, dan juga sekarang kan banyak yang anti terhadap kelompok mungkin yang Tionghoa karena mungkin PKI dan lain-lain. Kenapa mereka cenderung diskriminatif terhadap ras atau kelompok tertentu? Apakah itu karena ini tidak tahu atau mungkin karena sengaja mungkin begitu? Ya, itu aja, terima kasih. Baik, dua dulu. Ya, terima kasih. Ini sebenarnya jawabannya jadi satu sih nanti. Jawabannya jadi satu karena begini. Upaya-upaya seperti orang yang mengharamkan menyanyikan lagu Indonesia Raya termasuk hormat bendera dan sebagainya ini memang pada awalnya menggelora ketika ada satu panduan yang ditulis oleh Said Qutb. Salah satunya adalah tafsir Al-Quran yang bernama Fi Dhilalil Quran. Yang kedua adalah manifesto politiknya Said Qutb yang bernama Ma'alim fil Thariq. Dari sini kemudian muncul pemikiran-pemikiran bahwa apabila orang-orang yang bertinggal atau yang diam di dalam satu wilayah negara yang tidak menggunakan hukum agama, ini dianggap sebagai orang jahiliyah. Ajaran-ajaran seperti ini kemudian diakselerasi oleh adiknya sendiri yang pindah ke Universitas Riyadh ke Arab Saudi yang bernama Muhammad Qutb. Muhammad Qutb menulis sebuah buku, sebuah kitab yang berjudul Jahiliyatul Qarnil Isrin. Jahiliyah abad ke-20. Salah satu murid dari Muhammad Qutb ini namanya Osamah bin Laden yang kelak akan mendirikan Al-Qaeda. Nah, pemikiran-pemikiran seperti ini yang kemudian membangun ajaran-ajaran kepada manusia untuk melawan negaranya sendiri. Jika negaranya itu menggunakan undang-undang buatan manusia. Orang-orang yang tinggal di suatu negara yang menggunakan undang-undang buatan manusia, ini dianggap sebagai orang-orang jahiliyah, sama persis dengan orang-orang jahiliyah pada zaman Nabi sebelum Nabi turun di Mekah. Yang harus diperangi, yang bahkan halal darahnya, bahkan seluruh harta yang dimiliki dianggap sebagai ghanimah, harta-harta rampasan perang yang halal untuk dirampas. Oleh karena itu banyak gerakan-gerakan dari jaringan teroris ini banyak yang melakukan perampokan-perampokan. Dan bahkan mereka dengan gampangnya membunuh saudara-saudaranya yang seiman sekalipun. Bom-bom yang diledakkan di berbagai tempat seperti di JW Marriott, di Ritz-Carlton, di Bali dan sebagainya itu adalah mereka tidak peduli korbannya. Karena mereka menganggap semua orang yang ada di negara ini adalah orang-orang jahiliyah, apapun agamanya. Mau orang bule kek, mau orang Australia, ataupun yang jadi korban itu seorang cleaning service yang juga Islam yang rajin sholat, mereka nggak peduli.
karena dianggap sebagai orang-orang jahiliyah. Dari situ kemudian timbul pemahaman bahwa apapun yang identik dengan identitas kenegaraan ini semuanya adalah simbol-simbol togut yang haram kalau kita glorifikasi, termasuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, hormat bendera, apalagi menganggap bahwa Pancasila itu adalah filosofi Gronslah, filosofi dan ideologi negara. Mereka mengharamkan itu. Orang-orang Salafi Wahabi jangan salah, mereka cuma nggak berani aja ngomong terang-terangan. Kalau ditanyakan secara gamblang, head to head dengan mereka, menurut mereka Pancasila ini apa? Mereka pasti mengharamkan. Saya jamin itu, nggak usah bertakiah. Mereka memang galak sekali mengatakan cinta NKRI, karena memang NKRI ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka juga punya rasa sayang terhadap negara. Sama seperti gerakan-gerakan nasionalis yang dibangun di Arab dan juga Arab Saudi sendiri. Tapi kalau disuruh mengatakan menurut ente, menurut antum Pancasila ini apa? Sudahlah, jangan pura-pura. Dia pasti mengharamkan karena itu buatan manusia. Sama. Orang-orang ustadz-ustadz salaf yang hari ini seolah-olah sejuk kalau berceramah itu sebenarnya pintu masuk saja. Produk akhirnya adalah teroris-teroris yang ditangkap oleh Densus hari ini di penjara. Sama pemahamannya kok. Cuma memang ada 3 model mereka ini. Salafi dakwah. Ya ini orang-orang yang sering berdakwah di YouTube, di apa itu yang seolah-olah menanamkan kesejukan segala macam, taat kepada pemimpin. Iya, mereka memang sangat menganjurkan untuk taat kepada pemimpin karena orang-orang Saudi juga diminta untuk taat kepada raja. Sama, mereka nggak mungkin ngomong jangan taat kepada pemimpin, bisa digorok sama orang Saudi. Bahkan mungkin pendanaannya bisa di stop. Karena mereka ini memang by order, sesuai dengan apa yang dilakukan di Saudi mereka lakukan di sini. Mereka mengharamkan unjuk rasa, ya. Karena Saudi juga anti terhadap unjuk rasa. Kerajaan Arab Saudi itu hari ini sangat takut kepada gerakan-gerakan masyarakat. Termasuk maulidan, tahlilan, ini kan masyarakat yang berkumpul. Yang membentuk intimasi sosial dan komunitas-komunitas. Mereka haramkan juga, karena apa? Di Saudi diharamkan. Masjid itu di Saudi setelah Isya dikunci pintunya. Karena memang takut dijadikan alat untuk nongkrong-nongkrong. Gerakan-gerakan dari masjid itu paling ditakuti oleh mereka. Makanya orang-orang Wahabi di sini mengharamkan maulidan, tahlilan dan sebagainya itu. Dan mereka mengharamkan budaya-budaya lokal. Mengapa? Karena dari gerakan-gerakan budaya inilah gerakan politik itu bisa tercipta. Banyak sekali gerakan-gerakan revolusi yang diawali dari gerakan-gerakan budaya. Di seluruh dunia dilakukan oleh para budayawan, gerakan-gerakan revolusioner. Dan itu ditakuti oleh pemerintah Arab Saudi pada zamannya. Dan akhirnya apa? Budaya-budaya lokal diharamkan. Di sini yang kita tidak peduli dengan kerajaan Saudi pun, akhirnya ajaran ini dialirkan ke kita. Sehingga apa? Kita saling bermusuhan satu sama lain. Kita akhirnya saling mengkafirkan. Kita akhirnya memurtad-murtadkan. Mereka yang sudah merasa tobat akhirnya sibuk menghitung dosa-dosa kita. Ini loh yang terjadi di kita. Dan semua entitas dan simbol-simbol kenegaraan ini pada akhirnya diharamkan oleh mereka. Karena mereka memang tidak mau ada simbol lain selain dari entitas politik kerajaan. Dan ini dilakukan ke kita. Mereka menganggap orang-orang yang bertunduk kepada undang-undang buatan manusia ini adalah benda-benda haram yang menunjukkan kejahiliahan kita. Makanya di kampung saya ini, ketika mereka berhasil menguasai pondok pesantren kakek saya, mereka jahiliyah-jahiliyahkan orang kampung itu. Karena masih ziarah kubur, karena masih maulidan, karena masih mengadakan haul dan sebagainya. Ini yang terjadi pada akhirnya. Mereka menerapkan di tempat yang salah, yang sebenarnya ajaran ini digunakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab untuk kemerdekaan Saudi. Tapi kemudian setelah Saudi menemukan minyak dan menjadi negara yang kaya raya, mereka kemudian eksportasi paksa ajaran itu ke negara-negara Islam. Mengapa? Karena kerajaan Arab Saudi takut sekali dari gerakan-gerakan negara-negara Islam yang menghantam kerajaan Arab Saudi. Karena apa? Kerajaan Arab Saudi menguasai 2 kota suci. Mereka paling takut. Mengapa mereka ini terlepas dari paham Syiah dan sebagainya ya? Mereka mengapa memusuhi Iran? Karena Iran dianggap sebagai ancaman terbesar dari kerajaan Arab Saudi. Dan ini dimanfaatkan oleh negara-negara barat, dikomporin, difabrikasi dan sebagainya sehingga dua-dua orang ini
Dua negara ini bermusuhan bertahun-tahun, berabad-abad, Sunni dan Syiah. Sunni dan Syiah ini sebenarnya awalnya kepentingan-kepentingan politik, bos. Kemarahannya dan dendamnya, permusuhannya bertahan 1400 tahun lebih sampai hari ini. Dan ini loh yang hari ini berusaha dijejalkan kepada kita. Saya gara-gara menceritakan sejarah ini saya dituduh Syiah lagi. Gara-gara saya meminta untuk ad-dinul akli, beragama dengan akal, saya dibilang liberal. Gila apa? Kalau kita baca kitab-kitabnya Imam Ghazali, itu semua berusaha melogiskan ajaran-ajaran agama. Konsep-konsep tauhid berusaha dilogiskan. Yang anti terhadap berusaha logika-logika dalam beragama ini, Ibnu Taimiyah saja yang menggugurkan itu. Saya bukan anti Ibnu Taimiyah, ada beberapa ajaran Ibnu Taimiyah yang saya suka. Termasuk upaya-upaya kritik terhadap ahlul halli wal aqdi yang dianggap terlalu mengkloning ajaran-ajaran konsilium plebis dari bangsa Romawi. Ini yang ada di kita hari ini, Adinda ya, sama saya mertua saya orang Tanah Abang. Jadi gerakan-gerakan seperti ini memang harus dikuatkan. Karena apa? Jadikan masjid itu bukan hanya tempat sholat. Kan kita tahu, kita orang mantenan di masjid juga bisa. Kalau saya pernah di Amerika bertahun-tahun. Di Amerika itu masjid itu betul-betul menjadi tempat berkumpul dan menjadi epicentrum pencerdasan umat. Menjadi perpustakaan, di situ tempat diskusi, halako-halako, menjadi daurah dan sebagainya. Kalau kita pernah ke yang umroh atau naik haji, pasti kalau di Masjid Nabawi itu di Madinah itu kan orang-orang yang itu memang fungsi masjidnya seperti itu. Dulu Nabi juga rembukan-rembukan juga di pelataran masjid dan sebagainya. Bahkan ada satu riwayat Nabi pernah meminjamkan halaman masjid kepada orang Yahudi yang ingin menikahkan anaknya karena tidak punya lahan. Artinya masjid ini adalah tempat menjadi magnitude dan epicentrum dari pemberdayaan umat. Bukan hanya umat Islam. Jadikan masjid ini sebagai daya tarik bagi umat beragama lain. Ini yang dilakukan Nabi pada saat itu. Hal-hal seperti ini yang harus kita pupuk kalau kita berbicara. Tadi pertanyaan kedua apa ya? Nanti saya mau sambungkan. Terkait dengan paham tadi lebih kepada rasis. Oh ya, jadi begini Dinda, seperti yang saya ceritakan tadi bahwa kalau kita melihat dari Majmu' al-Fatawanya Ibnu Taimiyah, memang mengapa sih kok Ibnu Taimiyah ini kok sedemikian membuat tafsir agama itu kok sedemikian begitunya gitu ya. Sementara Ahmad bin Hambal, Allah yarham, ini membid'ahkan al-wala wal bara karena pada zaman Nabi tidak ada ini. Menurut Ahmad bin Hambal. Ini memang Ibnu Taimiyah kan hidup pada masa di mana keruntuhan Bani Abbasiyah setelah diserbu oleh bangsa Mongol pada tahun 1258. Dan pada saat itu banyak sekali penetrasi bangsa-bangsa Eropa untuk menaklukkan Baitul Maqdis atau yang kita kenal dengan Yerusalem hari ini. Pada masa-masa kecamuk politik dan keterpurukan politik Islam itulah Ibnu Taimiyah hidup pada akhir abad ke-13 dan awal abad ke-14. Dari sini ada kegelisahan-kegelisahan politik dari Ibnu Taimiyah yang kemudian membuat konsep al-wala' wal bara', membangun monoloyalitas kepada orang yang satu barisan dan membuat permusuhan sejauh mungkin dengan orang yang berbeda keimanan. Ini karena mereka memang Ibnu Taimiyah mungkin kecewa dengan gerakan-gerakan politik dari bangsa Mongol dan juga gerakan-gerakan politik dari bangsa Eropa yang berusaha menjajah Arab. Nah, pemikiran-pemikiran ini kemudian menjadi dasar segregasionis, pemisahan-pemisahan. Makanya kelompok ini kemudian terbentuk menjadi rasis. Mereka tidak mau kepada orang yang dianggap berbeda, terutama dalam hal keimanan. Ini juga bukan hanya di dalam Islam terjadinya. Pasca Westphalia Agreement di dalam dunia dalam pemeluk agama Kristen dan kesepakatan Peace of Prague di Cekoslovakia, orang-orang Kristen juga kemudian dihinggapi satu penyakit yang bernama rasisme. Makanya kemudian gerakan-gerakan rasisme di dalam atas nama agama Kristen itu juga muncul di Amerika yang namanya white supremacy dan Ku Klux Klan tadi. Ini sama dengan gerakan-gerakan Wahabisme hari ini yang berusaha mengkotak-kotakkan manusia, yang menganggap orang yang berbeda itu harus kita musuhi dan kita harus menjaga jarak dengan mereka. Ini sama persis. Makanya cenderung perilaku mereka itu tidak pluralis, mereka cenderung rasis. Ini mohon maaf, orang-orang Arab di sini ketolong karena agamanya sama, Pak.
Kalau agamanya berbeda, orang Arab pun juga dimusuhi oleh mereka. Dan orang-orang Arab yang non-Islam mengalami ini. Makanya orang-orang Arab di Libanon yang berbeda agama akhirnya berpindah ke Amerika Selatan, ke Brazil, ke Argentina, sampai ke Meksiko di utara sana. Makanya di sana masih banyak keturunan Arab. Antonio bin Slim, Ben Slim namanya. Itu bin Salim. Ada politisi di Brazil namanya Fernando Haddad. Itu Al-Haddad. Bisa jadi habaib. Tapi mereka menganut agama yang berbeda hingga akhirnya mereka terusir dan akhirnya bermigrasi ke Amerika Selatan. Banyak, ada Shakira Mubarak, Katolik itu, penyanyi itu, keturunan Arab itu. Dan bahkan Fernando Haddad ini, Al-Haddad marganya, bin Salim, pengusaha Meksiko, Anthony Slim namanya. Ini bin Salim. Apakah Syihab juga ada? Ada, banyak. Tapi agamanya Katolik. Nah, kehidupan rasisme seperti ini akhirnya mengusir mereka dari tanah kelahirannya sendiri sehingga akhirnya apa? Anak keturunannya memeluk agama yang lain. Nah, pemikiran rasisme seperti ini bukan ajaran Islam. Karena Islam ini diperuntukkan bagi siapapun tanpa melihat etnik apapun, tanpa melihat di mana dia dilahirkan. Mau dia orang Eropa, mau dia orang Amerika, mau orang Hispanik, mau orang Afrika, silakan memeluk Islam. Tanpa melihat dasar-dasar perbedaan etnis itu. Karena memang ya itu, di dalam Islam itu adalah konsep lita'arofu. Memang dari situ ajarannya. Ajaran-ajaran pemisahan, segregasionis, ini nggak usah jauh-jauh lah. Hari ini pun banyak. Pemikiran-pemikiran takfir itu sebenarnya banyak menghinggapi kita. Makanya saya terus terang sebagai salah satu generasi Nahdliyin, saya masih yakin kalau NU dengan orang-orang yang punya pemikiran Nahdliyin ini masih bisa terjaga, masih bisa ada kelanggengan, sustainability, insya Allah kita akan terjauh dari kelompok-kelompok rasis seperti ini. Karena kalau kita ke Xinjiang, saya udah pernah ke Xinjiang, ya itu Cina-Cina itu ya beragama Islam, sama seperti kita, zikirnya sama, tata ibadahnya ya sedikit berbeda. Artinya bahwa Islam ini memang borderless, no boundaries. Orang boleh saja memeluk Islam tanpa harus melihat, siapa saya. Nggak perlu begitu. Semua orang boleh memeluk Islam. Makanya jangan sibuk mengkafirkan sesama Islam. Marilah kita syiarkan, mari kita dakwakan Islam yang rahmatan lil alamin ini kepada orang-orang yang masih belum mengenal Islam supaya mereka mendapatkan hidayah-hidayah keislaman. Itu yang tujuan kita hari ini. Salafi Wahabi hari ini lebih sibuk ngurusin selangkangan dan mengkafirkan saudara seiman. Itu yang terjadi. Ya, Dinda ya, saya kira begitu ya. Mohon maaf, ini Pak Kiai udah di sini, udah hadir. Nanti saya lama-lama, nggak dikasih barokah ini sama Kiai. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan karena saya ada acara 4:30 nanti, mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan bagi saya terutama dan juga bagi seluruh siapapun yang hadir di majelis ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.